everything, selamat datang. Halo guys, kembali bersama saya Nanda Wahyu Pradita, NIM 190341100027 dari Prodi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Kali ini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Geologi Laut kelas C dengan dosen pengampu Bapak Asari Wicaksono, SKL MSI MSc. Di sini saya akan menjelaskan kondisi geologi di sekitar rumah saya, di mana saya bertempat tinggal di Kecamatan Magersari, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, selamat datang di kota Sidoarjo. Ini adalah penampakan di sekitar alun-alun kota Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo adalah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini berbatasan dengan kota Surabaya dan Kabupaten Gresik di bagian utara, Selat Madura di bagian timur, Kabupaten Pasuruan di bagian selatan, serta Kabupaten Mojokerto di bagian barat. Ini adalah pintu utama dari alun-alun Sidoarjo. Nah guys, Kabupaten Sidoarjo merupakan dataran rendah, dataran delta yang memiliki ketinggian 0 sampai 25 meter dengan luas 19.006 hektar, di mana 29,9% dari wilayah Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah pertambakan yang terletak pada bagian timur, sedangkan 40,81% merupakan daerah pemukiman, perdagangan, dan pemerintahan yang terletak di bagian tengah dengan ketinggian 3-10 meter yang memiliki air tawar. Bagian timur sudah, bagian tengah sudah, dan sekarang adalah bagian barat. Bagian barat dari Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah pertanian dengan ketinggian mulai dari 10 sampai 25 meter dari permukaan laut. Seperti yang telah diajarkan di mata kuliah Geologi Laut, bahwasanya terdapat siklus hidrologi yang merupakan sirkulasi air yang terjadi di atmosfer. Nah, Kabupaten Sidoarjo memiliki daerah air tanah, payau, dan air asin yang mencapai luas 16.312 hektar. Kedalaman air tanah rata-rata 0-5 meter dari permukaan tanah. Secara regional atau geologi, Sidoarjo termasuk ke dalam cekungan Kendeng yang merupakan zona Central Depression Pulau Jawa yang mengakibatkan terjadinya tumbukan antara lempeng Eurasia dengan lempeng Indo-Australia, sehingga banyak terjadi patahan yang masih aktif. Kalian tahu nggak, Kabupaten Sidoarjo terletak di antara dua aliran sungai loh, yaitu Sungai Surabaya dan Sungai Porong, yang merupakan cabang dari Sungai Brantas yang berhulu di Kabupaten Malang. Selain itu, juga beriklim tropis dengan 2 musim.
musim kemarau pada bulan Juni sampai Oktober, dan musim hujan pada bulan November sampai bulan Mei. Nah, penjelasan dari Kota Sidoarjo sudah selesai. Ayo kita ke pembahasan lainnya. Pada pertengahan tahun 2006, hayo kalian umur berapa tahun itu? Jawab di kolom komentar ya, dengan jujur loh. Tepatnya tanggal 27 Mei 2006 terjadi suatu fenomena besar, yaitu semburan lumpur di Sidoarjo yang menyebabkan tergenangnya atau tenggelamnya kawasan di sekitar semburan lumpur. Lumpur ini menyebabkan 3 kecamatan tenggelam, yaitu yang pertama Kecamatan Jangbon, yang kedua Kecamatan Tanggulangin, yang ketiga adalah Kecamatan Porong. Nah, ayo kita menuju ke lokasi lumpur Lapindo atau yang disebut dengan lumpur Sidoarjo. Lupa beritahu, kalian tahu nggak? Pusat lumpur Lapindo berlokasi di Kecamatan Porong sekitar 12 km sebelah selatan Kota Sidoarjo. Kawasan ini merupakan kawasan pemukiman padat penduduk serta salah satu area industri utama di Jawa Timur. Beberapa ruas arus seperti jalan raya, jalan tol, hingga jalur kereta api juga turut terdampak oleh adanya lumpur Lapindo ini. Nah, sudah sampai nih di sebelah kiri saya ada lumpur Lapindo dan sebelah kanan saya adalah jalan kereta api. Faktor penyebab kejadian ini masih belum jelas. Apakah faktor gempa Yogyakarta 26 Mei 2006 atau akibat proses pengeboran PT Lapindo Brantas yang lokasinya berada di dekat semburan lumpur, atau juga faktor alam lainnya. Nah, lumpur Sidoarjo biasa disebut dengan lumpur Lapindo, yang berasal dari bagian sedimentasi, formasi kujung, formasi kalibeng, dan formasi pucangan. Kondisi geologi yang berdekatan dengan gunung berapi atau busur magma menyebabkan kondisi daerah semburan lumpur berpotensi terkoneksi dengan sistem panas bumi. Lumpur ini memiliki kandungan nepal dan batu lempung yang keras. Komponen tersebut memiliki komponen yang paling besar di antaranya yaitu struktur kristalnya yang berupa lempung. Jadi lumpur Lapindo itu banyak mengandung lempung. Berikut merupakan gambar dari saluran pipa yang digunakan untuk memindahkan lumpur Lapindo dari satu tempat ke tempat lain, atau disebut dengan penyedot lumpur. Pipa lumpur Lapindo yang tadi tersambung oleh penampungan ini. Struktur tanah pada daerah sini yakni aluvial kelabu, asosiasi aluvial kelabu dan aluvial coklat, dan aluvial hidromart serta gromosal kelabu tua. Solusi dari Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo atau BPLS yaitu mengalirkan lumpur tersebut ke Sungai Porong, di mana Sungai Porong memiliki kemampuan untuk mengendapkan sedimen dan sangat tergantung pada kuat lemahnya aliran Sungai Porong membawa partikel serta butiran dari partikel lumpur tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwasannya sedimen yang berasal dari luapan lumpur
Sidoarjo telah ditemukan di sepanjang Sungai Porong serta di Muara Porong, namun tidak dijumpai di daerah lautannya. Sedimen dari lumpur Sidoarjo atau lumpur Lapindo yang sampai Muara Porong, hal ini disebabkan oleh arus pasang yang lebih besar dibandingkan arus surut, dan gelombang di sekitar Muara Porong lebih besar sehingga sedimen yang berasal dari semburan lumpur terkonsentrasi di Muara Porong. Konsekuensinya, partikel-partikel yang memiliki ukuran lebih kecil atau halus akan diendapkan oleh sungai pada daerah yang lebih jauh, sampai pada muara. Sedimen yang berasal dari lumpur Lapindo yang memiliki jenis mineral sebagian besar atau didominasi oleh smectite dan berbeda dengan sedimen yang ada di Sungai Porong. Jenis mineral lempung sedimennya lebih didominasi oleh montmorillonite, kaolinite, dan ilmenite. Berikut merupakan bentuk umum dari sedimen yang diambil dari lumpur Lapindo. Saya mengambil gambar ini berdasarkan jurnal yang bernama Hernawan dan Kris pada tahun 2013. Ini adalah jurnal yang saya ambil untuk memenuhi tugas mata kuliah saya. Kesimpulannya, sedimentasi di muara Sungai Porong terjadi secara alamiah dan adanya penambahan material sedimen yang berasal dari lumpur Sidoarjo. Hasil studi secara umum menunjukkan sebaran sedimen di perairan Porong berupa pasir, lempung lanau perairan. Perlu kajian dan penelitian yang lebih rumit sehubungan banyak dijumpai bentuk pipih dari sedimen yang berasal dari semburan lumpur yang umumnya terkonsentrasi di pinggiran sungai dan sekitar muara, serta tidak dijumpainya kandungan unsur kalium dan natrium. Akhirnya selesai. Nah, itulah penjelasan dari tugas geologi laut saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like dan subscribe. Thank you.